Kamu bawa Niko kemana? Tolong jangan pergi ya. Jangan tinggalin aku sendirian di rumah. Aku lagi rapuh banget. Seluruh orang di internet lagi menghujat aku. Kamu bilang lagi rapuh, terus bagaimana dengan perasaan Niko yang berbulan-bulan kamu terlantarkan? Kamu sudah tahu semuanya dari tetangga. Kamu tega mengunci anak kandung sendiri di kamar yang pengap cuma demi live internet. Kamu ini sudah sakit, tahu nggak? Aku lakuin itu semua juga demi uang ya. Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama aku Yasmin yang paling rajin sekecamatan. Pagi-pagi begini, pas mama lain mungkin masih berselimutan, aku mau udah standby mau bersih-bersih rumah nih. Kuncinya itu cuma satu ya guys, harus rajin dan disiplin. Jangan malas-malasan kalau mau disayang suami. Yuk, absen dulu yang udah hadir dari kota mana aja nih. Tulis di kolom komentar ya, nanti aku sapa satu persatu. Mak, Niko berangkat sekolah dulu ya. Tapi ini perut Niko udah bunyi dari tadi, sakit banget. Emak beneran gak masak apa-apa dari semalam. Di meja makan cuma ada tudung saji kosong doang, Mak. Aduh, Niko, kamu itu bisa diem gak sih? Jangan lewat di depan kamera ah. Ini emak lagi live Facebook Pro, penontonnya udah tembus ratusan orang ini. Jangan bikin reputasi emak jadi rusak. Tapi Niko beneran lapar, Mak. Teman-teman Niko aja kalau berangkat sekolah selalu dibekalin nasi goreng sama maknya. Udah ah, jangan bawel. Ini ambil uangnya 2000. Aduh, maaf ya guys, tadi ada iklan sebentar. Biasalah, urusan mak-mak super sibuk. Oh iya, ini ada komentar dari akun Siti di Surabaya. Katanya resep panganan aku kemarin enak banget. Wah, makasih ya bun. Padahal itu rasanya cuma pakai cinta loh. Bu RT, coba lihat ini deh. Cepat lihat ke HP saya sini. Ini si Yasmin lagi live Facebook Pro sekarang. Ya ampun Bu Tejo, itu si Yasmin kok bisa-bisanya yang ngomong begitu di medsos? Coba dengerin omongannya, katanya dia istri paling rajin, rumahnya selalu kinclong. Aduh, saya yang dengerin aja sampai mau muntah rasanya. Kemarin sore saya lewat depan rumahnya, itu lalat hijau aja sampai pada demo di depan tempat sampahnya gara-gara sisa makanan gak dibuang-buang. Bau busuknya kecium sampai jalanan loh. Nah, bener kan? Gak cuma itu Bu RT, kemarin pas ada acara kerja bakti kampung, dia sama sekali gak kelihatan batang hidungnya. Pas saya sampai ke rumahnya, malah kedengeran suara dia lagi teriak-teriak sendirian di dalam rumahnya. Dia lagi ngapain? Dia lagi joget-joget di depan HP sambil megang panci. Katanya demi kejar setoran dolar. Kan aneh banget ya, bikin malu warga kampung sini aja. Iya saya juga heran banget sama perubahannya sekarang. Dulu si Yasmin itu orangnya sopan, kalau ketemu tetangga pasti negur. Sekarang kalau jalan papasan sama warga, matanya tetap aja nempel ke layar HP. Disapa baik-baik malah cuma berdehem ketus kayak orang gak butuh tetangga. Sombongnya minta ampun semenjak merasa jadi artis internet. Artis internet dari mana? Paling juga pengikutnya akun-akun palsu semua itu. Yang saya kasihan itu sebenarnya si Niko anaknya. Gak keurus Bu. Ih, amit-amit deh, jangan sampai kita meniru kelakuan begitu ya Bu Tejo. Media sosial itu secukupnya aja, jangan sampai bikin lupa segalanya. Aduh, ini beneran gak ada makanan sama sekali apa? Duh, kamu ini berisik banget deh. Aku ini baru pulang kerja. Dari pagi di pabrik lembur sampai badan rasanya mau remuk. Pulang ke rumah pengennya makan masakan istri. Ini malah nemu tudung saji isinya angin doang. Jangan potong fokus aku dulu ah. Ini lo lihat, video masak buatan aku tadi sore dapat ribuan jempol sama dibagikan ratusan kali. Kolom komentarnya aja rame banget. Semuanya pada muji aku, dibilang istri idaman, pintar masak, beruntung banget ya yang jadi suaminya. Sebentar lagi ya dolar dari Facebook Pro cair ini. Sabar dikit, kenapa sih? Muji minta masak dari mana? Kamu itu cuma modal minjem masakan catering punya tetangga sebelah buat difoto sama divideoin. Kamu kenapa marah sih ya?
Apa kamu nggak capek bohongin orang se-Indonesia? Terus itu lihat ke sekeliling rumah, baju-baju kotor di kursi udah numpuk kayak gunung, debu di mana-mana. Aku kerja cari uang buat keluarga, tapi rumah kok kayak kapal pecah begini. Loh, kamu kok malah sewot begitu? Aku begini kan juga demi cari uang tambahan. Gaji kamu dari pabrik emangnya cukup buat beli skincare sama baju baru aku? Enggak kan? Makanya aku mau terotak main Facebook Pro ini. Netizen itu sukanya konten yang kelihatan sempurna. Tapi bukan berarti kamu nggak peduli sama keluarga kamu sendiri. Kata siapa aku nggak peduli? Aku peduli kok, cuma emang prioritasnya aja yang beda. Kamu udah keterlaluan, Bu. Udah deh, kalau kamu lapar, itu di warung depan masih buka. Beli mie instan aja sana, seduh sendiri. Jangan ganggu aku yang lagi balas-balasin komentar calon mesin uang ini. Nah, kalau posisinya di sebelah sini kan kelihatan mewah banget. Pencahayaannya juga pas, dapat sinar matahari dari jendela depan. Netizen yang otaknya polos mana bakal tahu kalau berjalan satu jengkal dari rak ini isinya gunungan baju kotor sama sampah plastik yang belum dibuang seminggu. Judul konten hari ini, tips rumah paling rapi, estetik, dan nyaman ala Yasmin. Pasti langsung viral ini mah. Biarin aja tetangga di luar sana pada ngomongin saya sombong atau jarang keluar rumah. Yang penting nanti kalau dolarnya udah masuk ke rekening, mereka semua pasti bakal gigit jari dan stres. Sementara saya bisa belanja ke mall mewah. Penampilan nomor 1, kenyamanan asli mah belakangan. Yang penting di belakang kamera kelihatan kinclong. Bu Yasmin, saya bawa ini loh, basreng dan keripik kaca ibu, mau nggak? Aduh, Mbak Koko, saya udah pesan online. Kamu malah nawarin sekarang. Ya udah bu, aduh saya nggak tahu, itu tim saya yang nanggung. Ya udah deh, saya lihat dulu, nanti saya anterin. Iyalah harus dikirim, itu pesanan saya loh. Kamu sendiri kan yang bilang kalau mau beli tinggal tap gambar di layar. Yaudah saya turutin deh itu. Makasih ya bu, udah pesen. Ya udah saya duluan ya. Mak, Niko bosan banget di dalam kamar. Terus dari tadi siang kamarnya pengap, gerah banget, kipas anginnya mati. Niko mau main mobil-mobilan di ruang tamu aja ya. Sekalian mau nanya tugas sekolah dari ibu guru. Niko nggak paham. Jangan kesini. Masuk lagi ke dalam kamar, cepetan. Emak ini sebentar lagi mau mengadakan live besar-besaran. Penonton diprediksi bakal tembus ribuan orang sore ini. Kalau kamu main kesini, nanti suara jedak-jeduk mainan kamu masuk ke mic, mengganggu konsentrasi penonton, tahu nggak? Tapi di dalam gelap, Mak. Niko lapar juga dari tadi siang, cuma makan biskuit sisa kemarin yang udah masuk angin. Niko pengen ditemenin emak sebentar aja, Mak. Alah, kamu ini manja banget jadi anak. Cuma di kamar sebentar aja kok repot. Ini mah lakuin juga demi masa depan kamu, biar bisa beli mainan baru yang bagus. Udah, pokoknya kamu jangan keluar dan jangan bersuara sedikit pun. Emak kunci dulu dari luar ya, biar kamu gak keluyuran pas mau lagi ngomong di depan kamera. Jangan nangis, kalau kamu nangis sesagukan nanti kedengeran keluar. Awas ya. Aduh, selamat sore menjelang malam ya guys. Para pengikut setia aku, Yasmin yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Senang banget sore ini penonton live aku ramai banget, berkali-kali lipat dari kemarin. Nah, seperti yang biasa kalian lihat sendiri ya, di latar belakang aku ini, rumah aku itu selalu tertata rapi. Aku itu tipe perempuan yang gak bisa banget lihat barang berantakan sedikit pun. Setiap sudut rumah harus higienis, bersih dan estetik. Beda banget sama mama zaman sekarang yang malas bersihin rumah. Ini anginnya agak kencang ya guys di dalam rumah aku. Sampai hiasan agak goyang sedikit. Tapi gak apa-apa, kita lanjut ya tips yang kedua. Ya Allah, raknya roboh. Aduh, hancur semua. Kucing kurang ajar, jangan lewat situ. Aduh, matiin kameranya gimana ini? Layarnya macet. Tolong, jangan ditonton dulu guys. Ini editan, ini fitnah. Aduh, Gusti Allah, muka aku mau ditaruh di mana?
Aduh, tolong perut saya sampai sakit banget ini. Coba lihat pas bagian kucingnya lewat membawa kepala ikan busuk itu, Bu. Muka si Yasmin langsung pucat kayak mayat hancur seketika habis bawahnya. Iya, bener banget. Mana sebelum rak Robo dia sempet-sempetnya menyindir mak-mak lain malas. Nggak taunya dia sendiri yang menimbun sumpah di balik rak pajangannya. Itu namanya kena azab instan kuadrat. Saya sejujurnya kasihan, tapi ya gimana ya? Ini namanya Gusti Allah langsung yang membuka kedoknya. Selama ini kan dia selalu merasa paling sempurna, paling bersih dan paling kaya di media sosial. Sekarang seluruh jagat internet tahu kalau Romanya lebih berantakan daripada gudang rongsokan. Alah, mau dikasihanin berarti. Orang kayak begitu memang harus dikasih pelajaran sama sanksi sosial biar kapok. Lihat nih di kolom komentar, videonya udah dibagi ribuan kali di grup Facebook info warga. Abis udah riwayat si Yasmin, besok-besok kalau keluar rumah pasti bakal memakai masker angkat 3 karena menanggung malu. Kenapa jahat-jahat banget sih komentar netizen? Ada yang bilang saya ratu sampah, ada yang bilang saya mama gangguan jiwa. Padahal kemarin mereka yang muji-muji saya bagi malaikat. Pengikut saya berkurang puluhan ribu dalam beberapa jam. Penghasilan dolar dari Facebook Pro yang udah di depan mata pasti bakal angus kalau begini caranya. Ya Tuhan, kenapa rakyat urus Robo di waktu yang salah? Kenapa kucing itu harus masuk ke dalam rumah? Saya harus bagaimana besok kalau ketemu orang-orang kampung? Muka aku mau ditaruh di mana? Kamu bawa Niko kemana? Tolong jangan pergi ya. Jangan tinggalin aku sendirian di rumah. Aku lagi rapuh banget. Seluruh orang di internet lagi menghujat aku. Kamu bilang lagi rapuh, terus bagaimana dengan perasaan Niko yang berbulan-bulan kamu terlantarkan? Kamu sudah tahu semuanya dari tetangga. Kamu tega mengunci anak kandung sendiri di kamar yang pengap cuma demi live internet. Kamu ini sudah sakit, tahu nggak? Aku lakuin itu semua juga demi uang ya, demi masa depan kita, demi membantu keuangan kamu juga. Tolong mengerti posisi aku. Uang apa? Uang yang didapat dari hasil membohongi orang dan menelantarkan keluarga itu nggak ada berkahnya, Yasmin. Lihat kondisi rumah kita, sudah mirip tempat pembuangan akhir. Aku kerja cari nafkah, pulang-pulang pengen ketenangan, tapi malah dapat rumah berantakan dan anak yang kelaparan. Aku minta maaf, tolong jangan pergi. Kamu mau kemana? Aku bawa Niko menginap di rumah neneknya dulu sampai waktu yang tidak ditentukan. Selesaikan saja urusan dunia maya kamu itu sendirian. Nikmati semua pujian dan cacian dari orang asing sana. Ayo Niko, kita jalan. Sepi banget rumah ini, gak ada suara Niko yang minta makan, gak ada suara angkat kaki suami aku pulang kerja. Yang tersisa cuma tumpukan piring kotor ini. Ya ampun, bener kata kamu. Saya ini udah gila demi terlihat sempurna di mata orang asing yang bahkan gak pernah saya temuin. Saya rela membohongi diri sendiri. Saya mengabaikan anak yang kelaparan dan suami yang kelelahan. Untuk apa semua pujian di internet kalau pada akhirnya rumah tangga saya hancur dan berantakan begini? Maafin Mama Niko, maafin Yasmin ya. Niko kangen banget sama emak. Niko anakku sayang, ya Allah, emak juga kangen banget sama kamu nak. Maafin emak ya sayang. Maaf karena kemarin-kemarin emak udah jahat banget sama Niko. Emak janji gak akan pernah mengunci Niko lagi di kamar. Rumahnya udah rapi sekarang bun. Kamar Niko juga udah bersih waktu kamu cek tadi di dalam.
Aku, Yasmin, minta maaf yang sebesar-besarnya. Yasmin udah menghapus semua aplikasi itu dari HP. Yasmin gak mau lagi mengejar hal yang gak pasti di internet. Yasmin cuma mau menjadi istri dan emak yang baik buat keluarga kita. Tolong beri Yasmin kesempatan kedua ya. Aku sudah memaafkan kamu dari kemarin-kemarin yang lalu, biarlah berlalu. Yang penting kamu benar-benar mau berubah dan menaruh keluarga di nomor 1 sekarang. Wah, masakan emak malam ini enak banget. Nggak bohong deh, ini ayam goreng paling mantap yang pernah Niko makan. Sering-sering masak begini ya, Mak. Jangan beli mie instan lagi. Iya anakku sayang, mulai sekarang setiap hari emak bakal buatin masakan kesukaan Niko. Dan kamu ya, gak bakal ada lagi makanan catering pinjaman atau masakan palsu di rumah ini. Nah kalau suasana hangat dan jujur begini kan enak. Rumah terasa adem, makan apa aja jadi terasa nikmat. Uang dan popularitas di internet itu bisa dicari, tapi kebersamaan serta kebahagiaan keluarga kecil kita ini nggak ada tandingannya di dunia. Iya ya, aku udah sadar sekarang. Mencari perhatian dan pujian dari ribuan orang asing di internet itu sama sekali nggak ada artinya kalau orang-orang yang paling berharga di dunia nyata malah terlantar. Kebahagiaan aku yang sesungguhnya itu ada di sini bersama kamu dan Niko.